apalagi Frisly gitu memiliki energi yang positif ya, dan Frisly sangat amat care dengan Jordi. Itu yang saya sangat amat akhirnya jadi tambah sayang dengan Frisly, dengan keluarganya. Saya rasa menunjukkan rasa kita sayang tidak perlu untuk selalu bareng, tapi cukup melihat aktivitas mereka dan masih dalam tracknya, ya kita happy banget. Jadi untuk orang-orang yang kok kemarin ultah Ko Jordi mungkin seperti apa, ngasih hadiah apa sih Koben atau Onyo mungkin ke uncle-nya? ngasih, kita satu keluarga adalah pajangan gitu. Dan ya karena uncle nggak minta yang lain-lain, mintanya ada pajangan rumah yang bisa dia taruh. Iya, kalau baju kan mungkin bisa kepake udah gitu aja ya. Kan kalau pajangan kan akan dipajang terus. Arti ulang tahun Ko Jordi yang sekarang ini kan udah 20 tahun, tapi Koben kayaknya masih menganggap Ko Jordi itu adik bontot yang Sampai kapanpun dia tetap jadi anak bontot. Ya memang di usianya sekarang ini itu pasti ada segala perubahan, itu pasti. Karena dia udah menuju dewasa ya. Dan kita pun sudah harus tarik-tarik, ini part yang sudah tidak boleh, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini. Jadi buat saya, kalau yang namanya orang tua itu ya, walaupun dia udah punya anak 4, dia masih punya orang tua, tetap harus ada. Tetap kita adalah anaknya. Babak baru juga ketika beda mungkin dan tahun kemarin, tahun ini ada visi mungkin seperti itu. Koben melihatnya dia lebih happy kah atau ya dia ketika ada baik pasangan? banget. Dan apalagi Frisly gitu memiliki energi yang positif ya, dan Frisly sangat amat care dengan Jordi. Itu yang saya sangat amat akhirnya jadi tambah sayang dengan Frisly, dengan keluarganya. Saya rasa menunjukkan rasa kita sayang tidak perlu untuk selalu bareng, tapi cukup melihat aktivitas mereka dan masih dalam tracknya, ya kita happy banget. Jadi untuk orang-orang yang kita sayang, apapun yang mereka lakukan, kalau kita support dan dia happy, ya kita pasti happy. Punya fans George Lee yang itu, mereka harapannya tentu kan ya habis pacaran mereka berharap berlanjut seperti itu. Saya senang sama pola pikirnya Jordi dan Frisly. Mereka tidak memutuskan untuk cepat menikah, karena Jordi juga kepingin Frisly bisa menyelesaikan kuliahnya dan Jordi bisa lebih matang lagi. Walaupun sekarang sebenarnya kalau dia mau menikah juga udah bisa. Semuanya udah serba ada. Semuanya serba ada. Saya rasa udah oke lah, gitu ya. Udah oke. Gitu. Tapi saya memberi masukan ke adik saya itu adalah pikirkan baik-baik. Menikah itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi menikah itu adalah membuka lembaran baru yang lebih bahagia. Karena sebelum kita menikah, kita tuh sudah bahagia. Jadi kalau sudah menikah, harusnya lebih bahagia, bukan ada konflik baru dalam rumah tangga. Jadi hal yang itu yang harus dimengerti sekali. Ya kok. Jadi kalau lu memutuskan untuk menikah, silakan. Tapi kalau lu memutuskan untuk tidak menikah, tapi karena saran dan yang lainnya, ya bagus. Karena harus memiliki tingkat usia yang matang. Kenapa saya bilang tingkat usia yang matang? Untuk menghindari yang namanya keegoisan pasangan, untuk menghindari yang namanya emosi yang tidak terkontrol. Kan kalau kita masih jiwa muda ya, jadi kita bisa banting-banting barang. Jadi itu yang saya rasa harus dihindari. Saya punya emosi nggak ada masalah, tapi ketika usia yang sudah banyak, ya buat saya oke lah gitu, segala menyelesaikan. Jadi dulu ya kalau gini tuh berantem gitu, tapi saya menikah sesuai dengan target apa yang saya mau. Saya menikah di usia 30, tepat di usia 30, jadinya ya pas. Dan usia Sarwenda itu menikah sama saya tuh waktu usia 26. Artinya udah ada pembicaraan ya soal menikah ke Jordi? Sudah ada pembicaraan di antara mereka. Wenda berapa, 25 kan? Jadi kalau sudah ada. Jadi dan Jordi dan Frisly memiliki kesepakatan yang sama. Jadi ya biarkan semua itu kan ucapan atau doa yang netizen, ayo cepat, itu kan biar jadi doa. Kita kan nggak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan ke depan ya. Kita kan maunya begini, tapi kalau kata Tuhan minggu depan kita nggak tahu. Jadi kalau kita punya mau, ya dibawa dalam doa. Ketika dalam doa itu kan pasti Tuhan dengar apa keinginan kita. Siapa tahu keinginan kita yang dikabulkan, gitu ya. Siap. Tapi kan apapun yang terjadi sama kita, saya rasa itu udah rencananya Tuhan nih. Jadi
nggak ada salahnya ketika kita coba memotivasi diri kita sendiri untuk kita di sini aja, kita gini aja, kita gini aja. Dan itu yang membuat saya nggak ada alasan untuk melarang mereka, nggak boleh. Siap. Jadi kalau saya ditanya saran pasti saya jawab. Kebetulan Jordi masih melibatkan saya untuk menanyakan hal yang sensitif gitu. Jadi saya rasa itu hal yang penting untuk adik saya. Jadi makanya saya nggak perlu ngurusin orang lain, nggak perlu ini, urusin adik dulu nih. Ini udah tinggal bontot nih satu-satunya. Jadi biar dia juga memiliki usia pernikahan yang harusnya panjang dan selamanya. Dan pikirkan lagi matang-matangan, nanti putus. Kalau putus lu nikah sama siapa nanti kalau balik lagi itu emang udah jodohnya. Nggak ada yang pernah tahu deh ini apa lagi terjadi ke depannya sama Tuhan gitu. Makanya buat saya ketika kita dalam hubungan itu dan saling percaya, kita dengan pasangan kita saling percaya, saya rasa sih harusnya jauh lebih kuat ya, jauh lebih rindu, jauh lebih sayang gitu. Dan Jordi dan Frisly seru buat saya. Saya tahu ketika mereka ada selisih paham sebenarnya, tapi mereka tidak mau terlihat di depan saya. Jadi saya tahu banget gitu. Tapi karena itu bukan ranah saya, jadi ya saya diam aja. Seolah-olah karena tidak ada perubahan di antara mereka berdua ke saya gitu. Jadinya saya santai ya. Saya pernah ada di usia itu soalnya. Jadi biarkan mereka mencerna dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau mereka melibatkan saya untuk bertanya, saya akan berikan solusinya. Tapi ketika netizen memberikan masukan untuk sebuah hubungan mereka dan masuk ke saya pasti nggak akan dengar. Karena buat saya tidak punya hak untuk hal itu. Tapi kalau yang bersangkutan nanya, kok ini gimana kok, ini gini gimana kok, ini gimana kok. Jadi saya pun akan menjawab berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya rasain, bukan berdasarkan bukan tidak hiraukan netizen, bukan, tapi saya mengajarkan ke adik saya dan Frisly itu untuk kita fokus dengan diri sendiri. Jadi kita tidak tidak terpengaruh. Takutnya kalau terpengaruh yang baik bagus, kalau akhirnya ada yang memper-memporin atau mungkin ada yang menghujat, kan ada saja yang menghujat, terus kita melupakan orang yang nyintain kita gitu, kan sayang sekali gitu. Jadi lebih baik udah deh nggak usah ngelihat yang dari departemen netizen dulu, jangan, coba dari sisi keluarga dulu apa yang mesti kita lakukan. Terima kasih banyak, Koben. Makasih. Sehat-sehat. Ya.